2025 akan segera berakhir. Beragam peristiwa penting terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama saya Ari Asyari, inilah catatan peristiwa sepanjang tahun 2025 yang kami kemas dalam Kilas Balik 2025. Saudara, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat menjadi pemicu aksi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 turun ke jalan untuk meredam aksi massa tersebut. Selain itu, adanya retret bagi kepala daerah di Magelang yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda peristiwa politik di tahun 2025. Di tahun 2025 ini, keadaan politik di Indonesia diwarnai dengan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Unjuk rasa tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Aksi dimulai pada 25 Agustus 2025 di gedung DPR MPR Jakarta, lalu menyebar ke banyak kota besar di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X menemui masa aksi unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan himbauan dan menenangkan masa aksi. Setibanya di tengah masa aksi, Sultan menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang terjadi hingga merenggut nyawa. Sultan menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan tanpa kekerasan. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah aksi, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Rangkaian aksi ini tetap memakan korban jiwa. Seorang mahasiswa yang bernama Reza Sendi Pratama meninggal dunia, diduga usai mengikuti demonstrasi di Mapolda DIY. Di hari yang sama, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Anggoro Soekartono menemui keluarga almarhum Reza Sendi Pratama di rumah duka di Dusun Jaten, Sendangati, Melati, Sleman. Kapolda juga menawarkan pihak keluarga agar kasus ini diselidiki oleh pihak Propam. Namun ayah dan ibu almarhum menolak dengan alasan telah mengikhlaskan kematian anaknya. Menanggapi aksi unjuk rasa yang terjadi di Yogyakarta, Gubernur DIY Hamengkubuwono X mengundang para rektor atau perwakilan rektorat perguruan tinggi di wilayah DIY digelar di Gedung Bilis Kompleks Kepatihan atau Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan mengatakan, pertemuan dilaksanakan demi menyamakan persepsi di tengah meningkatnya aksi penyampaian aspirasi di berbagai daerah, salah satunya di DIY. Bukan hanya perguruan tinggi, Sultan menyebut jajarannya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar para pelajar SMA bahkan SMP tidak membolos sekolah untuk mengikuti aksi turun ke jalan. Merespon munculnya aksi unjuk rasa di Yogyakarta, berbagai elemen masyarakat di Kulon Progo kompak melakukan doa bersama serta deklarasi damai. Doa bersama dan deklarasi damai ini dilakukan guna menjaga kondusivitas serta mewujudkan ketentraman di wilayah Kulon Progo. Berlokasi di Taman Budaya Kulon Progo, doa bersama ini diikuti berbagai elemen masyarakat di wilayah Kulon Progo. Jajaran Forkopimda, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, aparatur sipil negara, Pemkab Kulon Progo, DPRD Kulon Progo, TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh partai politik, Karang Taruna, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga berbagai komunitas, termasuk driver online, turut hadir dalam kegiatan ini. Tahun 2025 juga diwarnai retret kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Retret ini merupakan kebijakan baru dari Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Retret dilakukan di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 atau sehari setelah dilantik.
Sebelum berangkat ke Magelang, para kepala daerah terpilih berkumpul di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Gubernur DIY Hamengkubuwono X menilai retret merupakan program yang baik. Tujuannya agar para kepala daerah memahami cara mengabdi untuk rakyat dan bangsanya. Di tahun 2025 dalam bidang hukum dan juga kriminal ditandai dengan terungkapnya kasus mafia tanah di Bantul yang membuat seorang lansia menjadi korbannya. Selain itu, mantan Bupati Sleman ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata. Selain itu juga terdapat banyak kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY membongkar sindikat peredaran narkoba sabu-sabu jaringan nasional Yogyakarta dan Sidoarjo dan menangkap 4 orang tersangka serta menyita barang bukti 10 kg sabu-sabu. Berawal dari pengungkapan kasus penyalahgunaan sabu oleh tersangka FR, seorang pengamen di Simpang 4 Terminal Giwangan, dari penggeledahan ditemukan 1 plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,45 gram. Dari pemeriksaan, FR mengaku mendapat sabu tersebut dari tersangka HW. Selanjutnya, penyidik menangkap HW di wilayah Banguntapan, Bantul. Dari pemeriksaan, keduanya mengaku mendapat barang dari TH di Sidoarjo, Jatim. Petugas kemudian menangkap TH di Sidoarjo dan mendapat barang bukti sabu-sabu seberat 10 kg. Para tersangka dijerat pasal 114, subsidiar pasal 112, subsidiar pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dari wilayah hukum Bantul, Tupon Hadi Suwarno, pria lansia berusia 65 tahun, warga dusun Ngentak Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, menjadi korban mafia tanah. Tanah Mbah Tupon seluas 1.655 meter yang hendak dipecah dan diwariskan kepada anak-anaknya, tiba-tiba berubah menjadi sertifikat atas nama orang lain yang tidak dikenal dan menjadi jaminan di bank. Atas kasus Mbah Tupon, pemerintah Kabupaten Bantul memberi perhatian serius kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, seorang warga di Padukuhan Ngentak Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Dalam kunjungannya langsung ke rumah korban, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan komitmennya untuk dapat mengembalikan hak-hak Mbah Tupon. Pihaknya telah membentuk tim hukum dari pemerintah Kabupaten Bantul yang langsung diketuai Kabag Hukum Pemkab Bantul serta menjamin keamanan Mbah Tupon dan keluarganya melalui Kodim 0729 Bantul. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menahan 6 dari 7 tersangka kasus mafia tanah dengan korban lansia asal Bantul yang akrab disapa Mbah Tupon. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Imam Mahdi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan intensif oleh penyidik di Treskrimum Polda DIY telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah yang viral tersebut. Pengadilan Negeri Bantul menggelar perdana kasus mafia tanah atas nama korban Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon dengan agenda pembacaan dakwaan dalam 5 berkas perkara dengan 7 terdakwa. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Tri Joko Gantar, kelima berkas perkara tersebut masing-masing atas nama Bibit Rustamta, Triyono, Muhammad Ahadi, dan Indah Fatmawati, Triyono Anhar Rusli, serta Fitri Wartini. Sidang ini dihadiri langsung oleh 5 terdakwa, sementara 2 terdakwa lainnya secara daring dari Lapas Perempuan Wonosari. Sidang dipimpin Hakim Ketua Gatot Raharjo dengan masing-masing terdakwa didakwa dengan dakwaan sesuai perbuatan yang telah dilakukan. Publik nasional digemparkan dengan kasus meninggalnya diplomat muda secara misterius. Di kediaman almarhum,
asal Yogyakarta ini, suasana duka nampak menyelimuti keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Jomblangan, Banguntapan, Bantul. Pelayat berdatangan silih berganti untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Puluhan karangan bunga ucapan turut berbela sungkawa juga menghiasi sepanjang jalan menuju rumah duka. Salah satunya datang dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pasca rilis Polda Metro Jaya mengenai penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI Arya Daru Pangayunan, pihak keluarga memberikan pernyataan bahwa pihak keluarga selama ini mengenal pribadi almarhum dan menyatakan bahwa tidak mungkin almarhum memiliki rencana seperti yang disebut dalam rilis Polda Metro Jaya. Terkait beban kerja, pihak keluarga mengatakan bahwa almarhum tidak pernah menceritakan baik kepada keluarga besar maupun istri almarhum. Lebih lanjut, pihak keluarga juga tengah melakukan pembicaraan terkait adanya advokasi hukum mengawal kasus ini. Pihaknya juga berharap pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta demi keadilan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Kejaksaan Negeri Sleman resmi menahan mantan Bupati Sleman 2 periode, Sri Purnomo, di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Bupati Sleman periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu sebelumnya diperiksa penyidik Kejari Sleman. Ia dimintai keterangan sekitar 35 pertanyaan seputar dana hibah pariwisata tahun 2020. Usai diperiksa, penyidik memutuskan menahan Sri Purnomo agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sri Purnomo sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September lalu. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020 hampir 11 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sleman tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Rongkop Wonosari mengakibatkan 3 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka berat. Peristiwa naas tersebut bermula ketika 2 unit motor sepeda motor, yakni sepeda motor Matic yang dikendarai oleh Mas'ud Zairi dan berboncengan dengan temannya Bima Dwi Satmoko, serta sepeda motor jenis bebek yang dikendarai oleh Rianto Budi Santoso melaju beriringan dari arah utara atau Wonosari menuju arah selatan atau Rongkop. Di waktu yang bersamaan dari arah berlawanan, muncul sebuah truk Fuso pengangkut molen yang dikemudikan oleh Basuki Margono. Truk diduga keluar dari jalur secara tiba-tiba hingga menabrak 2 sepeda motor. Akibatnya, 3 orang yang merupakan pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian setelah mengalami luka berat akibat terlindas bagian depan truk. Satu unit mobil keluarga berisi ayah, ibu, dan 2 balita, serta 2 unit sepeda motor, 1 berboncengan dan satunya dikendarai sendirian, temper kereta Bangunkarta di pintu perlintasan kereta api di Jalan Prambanan, Piungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kecelakaan ini, 3 orang pengguna kendaraan roda 2 meninggal dunia di tempat. Kejadian memilukan ini terjadi di tengah pintu perlintasan kereta api PJL 320 Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di bidang kebencanaan, di tahun 2025 di DIY terjadi bencana longsor, banjir, dan juga pohon tumbang yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Terjadi akibat cuaca buruk ataupun cuaca ekstrim yang melanda di DIY beberapa waktu yang lalu. Selain itu terjadi pula ada erupsi Merapi serta kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik di Sleman. Sementara di Gunung Kidul ditemukan kasus antraks serta ada juga program makan bergizi gratis serta keracunan massal yang terjadi di Sleman menjadi penanda bidang kesehatan di tahun 2025.
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul mengkonfirmasi bahwa 3 orang warga Kapanewon, Rongkop, dan Girisubo terpapar virus antraks. 3 orang tersebut terkena antraks setelah melakukan kontak langsung dengan ternak yang mati akibat antraks. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono mengatakan kejadian tersebut terungkap setelah adanya laporan terkait kemunculan kembali kasus antraks yang mengakibatkan sebanyak 26 ternak mati. Petugas melakukan pengecekan di lokasi dan memeriksa sebanyak 5 orang yang diduga melakukan kontak langsung dengan hewan yang mati karena mengalami sakit dengan gejala yang menyerupai sakit antraks. Dari hasil pemeriksaan, 3 dari 5 orang dinyatakan positif antraks dan langsung diberikan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Untuk mencegah terjadinya penularan, kedua hewan ternak yang mati langsung dikuburkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul sudah mengambil sampel dari 2 hewan yang mati untuk kemudian dilakukan uji laboratorium dalam rangka pemeriksaan. Bumi Handayani itu juga telah melakukan suntik vaksinasi terhadap hewan ternak di wilayah zona merah antraks. Total lebih dari 700 dosis vaksin sudah diberikan untuk disuntikan ke hewan ternak. Gunung Kidul juga sudah melakukan penyemprotan formalin di area wilayah kasus antraks. Hal itu bertujuan untuk membasmi spora antraks yang berpotensi menular ke hewan ternak lainnya. Keracunan massal terjadi di Dusun Kerasaan, Lumbung Rejo Tempel, Sleman. Warga mengalami gejala mual, pusing hingga diare usai menyantap makanan di sebuah hajatan pernikahan. Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Menurut warga, mereka awalnya menyantap makanan hajatan. Ada sekitar 150 orang yang dilaporkan mengalami keracunan. Sebagian besar menjalani rawat jalan, 1 orang rawat inap dan 1 orang observasi medis. Ratusan orang menderita keracunan usai menyantap hidangan hajatan pernikahan di Dusun Kerasaan, Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, Sleman. Dinas Kesehatan Sleman menyebut peristiwa keracunan tersebut masuk kategori kejadian luar biasa. Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dimulai dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai awal pelaksanaan, program tersebut dilakukan di 2 sekolah di wilayah Kecamatan Wonosari, masing-masing di SD Negeri Wonosari 1 dan SMP Negeri Wonosari 1. Dari 2 sekolah tersebut, sebanyak 1.151 siswa menjadi sasaran program MBG. Di SD Negeri Wonosari 1, terlihat sejumlah siswa dengan penuh antusias menyambut program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Diawali dengan doa bersama, 1 persatu siswa mulai mencicipi lauk yang tersedia di kotak makanan. Selain di 2 sekolah tersebut, pelaksanaan MBG di Kabupaten Gunung Kidul juga mulai dilaksanakan di Kecamatan Tepus dengan jumlah sasaran sekitar 3.000 siswa. Program Makan Bergizi Gratis MBG di sekolah dinilai efektif dalam mengubah kebiasaan makan siswa dari yang gemar jajan makanan dan minuman ringan sembarangan menjadi anak yang lebih menyukai makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara berkesempatan meninjau distribusi MBG di beberapa sekolah sekitar Lanut Adi Sucipto. Salah satu sasaran penerima manfaat MBG adalah Sekolah Dasar Negeri Adi Sucipto II. Upaya peningkatan layanan penyediaan makanan bergizi gratis bagi para siswa sekolah penerima manfaat terus dilakukan Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap daerah. Pemantauan terus dilakukan, termasuk di sejumlah SPPG yang mengalami permasalahan meski kecil prosentasenya. Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam proses pembentukan SPPG di daerah yang mampu memberikan layanan terbaik bagi siswa-siswi sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dalam kunjungan kerjanya ke SPPG Sewon Bantul, Wakil Ketua BGN, Lodwig Pusung, melakukan pengecekan mulai dari kondisi armada angkut, ruang kerja, ruang produksi hingga ruang pembersihan alat dapur. Sementara itu terkait masalah sampah, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pengolahan sisa sampah sebanyak 100 ton per hari jelang penutupan permanen tempat pembuangan akhir Piyungan pada tahun 2026. 100 ton sampah tersebut merupakan sisa atau selisih sampah yang masih belum terolah sehingga menumpuk di depo-depo.
Diketahui setiap harinya kota Yogyakarta menghasilkan sampah sebanyak 300 ton per hari, dengan 200 ton per hari diolah di berbagai tempat pengolahan sampah 3R milik Pemkot, seperti di Nitian, Kronan, Karangmiri, dan insinerator atau pembakar sampah di Giwangan dan Piungan. Untuk memastikan proses operasional pengolahan sampah yang dilakukan di ITF Bawuran ini, Gubernur DIY Hamengkubuwono X bersama Bupati dan Wali Kota di DIY berkunjung dan memantau sistem pengolahan sampah di ITF Bawuran dipandu pengelola. Raja Keraton Yogyakarta itu mengapresiasi upaya ITF Bawuran dalam membantu mengolah dan menyelesaikan persoalan sampah di Bumi Mataram ini, meski kapasitas jumlah tonase sampah masih kurang dari 40 ton per hari, sehingga diharapkan ke depan akan bisa ditingkatkan sesuai target, yaitu mencapai 50 ton per hari. Cuaca ekstrim melanda daerah istimewa Yogyakarta hampir sepanjang tahun 2025. Berbagai bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah. Selain fenomena sinkhole dan longsor, hujan lebat disertai angin kencang yang melanda daerah istimewa Yogyakarta di sepanjang bulan Januari juga mengakibatkan pohon tumbang dan kerusakan di sejumlah wilayah di kota Yogyakarta. Salah satunya di Jalan Sultan Agung, depan alun-alun Swandanan Pakualaman. Sebuah dahan pohon beringin berukuran besar patah dan menutupi separuh jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengakibatkan putusnya kabel penerangan jalan umum. Tidak hanya itu, sebuah pohon waru di Jalan Masjid nomor 16 Gunung Ketur, Pakualaman setinggi 9 meter tumbang dan menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di Pengok Kidul, Gontokusuman yang menimpa gudang milik warga setempat dan di Jalan Cendana, Semaki Umbul Harjo yang menimpa pemilik warung angkringan hingga meninggal dunia. Peristiwa angin kencang yang terjadi di Sleman, Yogyakarta memakan korban jiwa. 2 orang yang sedang istirahat di dalam becak di kawasan Ring Road Utara atau di sisi selatan Monumen Jogja Kembali Sleman meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang. Korban masing-masing seorang lelaki dan seorang wanita tanpa identitas. Mereka meninggal di lokasi kejadian saat beristirahat atau sedang menikmati makan di atas becak. Kedua korban diketahui oleh warga sering beristirahat di bawah pohon berdiameter 50 cm dan tinggi sekitar 10 meter tersebut. Sementara itu, fenomena hujan es melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sleman. Laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan fenomena hujan es merupakan salah satu fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan jatuhnya butiran es dari awan serta dapat terjadi dalam periode beberapa menit. Hujan es dapat terjadi karena dipicu pola konektivitas di atmosfer dalam skala lokal regional yang signifikan. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 989 pekerja PT Mataram Tunggal Garmen MTG di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini merupakan imbas kebakaran hebat yang menghanguskan 85% fasilitas pabrik perusahaan tersebut pada tanggal 21 Mei lalu. Sleman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Setiasih menyatakan bahwa seluruh pekerja yang terkena PHK merupakan karyawan kontrak. Ia mengatakan Pemkab Sleman memfasilitasi para pekerja yang terkena PHK agar dapat bekerja kembali. Pada awal bulan Juli, 7 mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang merupakan peserta KKNPM di Maluku Tenggara dikabarkan mengalami musibah. Kapal yang mereka tumpangi terbalik akibat dihantam gelombang pasang di perairan Debut, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. Dalam insiden tersebut, 5 mahasiswa UGM selamat. 2 mahasiswa UGM yakni Septian Eka Rahmadi dari Fakultas Teknik dan Bagus Adi Prayogo dari Fakultas Kehutanan meninggal dunia.
Untuk menyikapi peristiwa tersebut, Rektor beserta sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada serta para mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya menggelar doa bersama. Usai doa bersama, sejumlah mahasiswa meletakkan bunga tanda duka di lapik atau alas tiang bendera. Mereka mengaku berduka dan tidak menyangka rekan mereka mengalami kejadian tragis. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga mengibarkan bendera setengah tiang selama 2 hari sebagai tanda duka. Jadi masyarakat Yogyakarta sekarang mestinya secara mandiri harus melakukan identifikasi terhadap lingkungan di sekitarnya, apalagi terkait dengan bencana hidrometeorologi. Paling tidak kalau di halaman rumahnya ada pohon-pohon yang sudah rapuh, yang usianya sudah lama atau sudah berumur, perlu dilakukan pemotongan ataupun kemudian pruning. Kemudian saluran-saluran drainase monggo secara mandiri maupun komunal di masyarakat untuk kemudian melakukan pembersihan saluran drainase sehingga ketika musim penghujan tiba maka kemudian aliran limpasan air itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang tinggal di daerah yang rawan longsor, identifikasi tanah yang memang tidak stabil. Saudara, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak luas di berbagai sektor. Selain itu, ada juga peresmian Koperasi Desa Merah Putih serta program ketahanan pangan dan juga ada ajang pertemuan internasional dunia pertekstilan di Kota Yogyakarta menjadi bidang ekonomi tahun 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran yang diharapkan bisa menimbulkan efek peningkatan pariwisata di sisi selatan serta adanya percobaan full pedestrian di Malioboro menjadi penanda bidang pariwisata di tahun 2025. Dari bidang ekonomi dan pariwisata, sejumlah langkah akan ditempuh pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyikapi kebijakan efisiensi. Salah satu bentuknya dengan menghemat operasional sarana dan prasarana seperti penggunaan listrik dan air yang menyumbang pengeluaran cukup besar. Bentuk upaya penghematan yang dilakukan dengan mematikan semua perangkat elektronik seperti lampu, AC, dan komputer saat tidak diperlukan atau pulang kerja, serta mengurangi penggunaan air keran. Penghematan juga akan menyasar program-program yang tidak bersifat mendesak dan berdampak mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, turut ambil bagian dalam panen raya padi serentak yang digelar di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di Indonesia tanggal 7 April 2025. Panen raya nasional ini dibuka secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Kabupaten Sleman, panen raya dipusatkan di Bulak Japanan, Kelurahan Margodadi, Kapanewon Saegan. Panen padi digelar di lahan seluas 23 hektar ini dipimpin Wakil Bupati Danang Maharsa. Pemanenan menggunakan mesin hasil padi yang disebut Combine Harvester. Hasil panen gabah kering panen sekitar 7,4 ton per hektar ini langsung dibeli tunai oleh Bulog Kanwil Yogyakarta dengan harga Rp6.500 per kilogram. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di DIY sebanyak 438 koperasi sudah terbentuk dan memiliki nomor induk koperasi. Realisasi ini sudah sesuai dengan lini masa yang ditargetkan, yakni musyawarah kalurahan. Secara kelembagaan, Koperasi Desa Merah Putih berada di bawah kalurahan masing-masing, kemudian badan hukumnya berada di masing-masing kabupaten kota. Koperasi yang dibentuk ini terdiri dari 3 skema, yakni pembentukan baru, pengembangan koperasi, dan revitalisasi koperasi yang sudah ada. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, program Koperasi Desa Merah Putih juga didukung dengan dana keistimewaan yang sudah melakukan inkubasi bisnis untuk 20 koperasi.
Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri pertemuan tahunan International Textile Manufacturers Federation (ITMF) dan International Apparel Federation (IAF) 2025 di Yogyakarta menyebut, sesuai amanat Presiden Prabowo, industri tekstil dan produk tekstil merupakan industri padat karya yang menjadi bagian dari kepentingan strategi nasional demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana visi Presiden Prabowo, Menteri Agus Gumiwang juga memaparkan pertumbuhan industri tekstil di Indonesia semakin positif pada akhir 2024 sampai kuartal kedua 2025 mencapai 5,39%. Dipilihnya kota Yogyakarta oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia API sebagai tuan rumah penyelenggaraan juga diapresiasi Menteri Perindustrian. Mengingat kota Yogyakarta punya keunikan sebagai pusat pendidikan dan kreativitas dengan warisan budaya yang kental dengan tekstil dan fashion nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran yang terletak di sisi barat pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, DIY. Peresmian dilaksanakan langsung di atas jembatan Kabanaran dengan penekanan tombol sirene serta penandatanganan prasasti didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Jembatan sepanjang 2,3 km ini telah dibuka dan diuji coba sejak September lalu dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur di wilayah selatan Pulau Jawa. Presiden berharap hadirnya jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses warga, namun juga membantu konektivitas antar sentra, terutama ekonomi dan pariwisata, terutama bagi kunjungan wisatawan yang melintas di kawasan selatan Yogyakarta. Uji coba kawasan pedestrian di ruas Jalan Malioboro dilakukan Selasa 2 Desember. Sejak pukul 8 pagi hingga jam 24 tengah malam, semua kendaraan bermotor dilarang melintas. Setelah uji coba ini dilakukan, pihak Pemkot Yogyakarta melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar penetapan kawasan pedestrian Malioboro berlangsung lancar. Uji coba kawasan pedestrian ini menarik antusiasme warga datang sejak pagi hari. Warga dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu khawatir lalu lalang kendaraan yang padat. Warga berharap kebijakan kawasan pedestrian ini benar-benar menjadi kawasan pedestrian permanen. Kita sedang mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2015, terus menurun kontribusi industri manufaktur terhadap GDP mulai dari 25% sampai terakhir di 2023 itu sekitar 18,47%. Nah, kita berharap kalau industri manufaktur di DIY itu bisa meningkat. Indikator dari capaian ekspor DIY tahun 2022 itu sekitar 580 juta US dollar, kemudian 2023 menurun menjadi 471 juta US dollar, 2023 itu naik lagi mencapai sekitar 542 juta US dollar, dan berharap ini 2025 ini lebih dari 525 juta US dollar. Nah, tentu kita berharap di 2026 ini situasinya paling tidak akan sama seperti 2025. Pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5,2% dan industri manufaktur kita berharap juga berkontribusi melalui kinerja ekspor yang nantinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semoga pertumbuhan ekonomi untuk kontribusi industri manufaktur pada PDRB DIY 2026 bisa mencapai lebih dari 500 juta US dollar. Saudara, di bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan program sekolah rakyat. Selain itu, Mendikdasmen juga merubah cara penerimaan siswa baru dari tingkat SD hingga SMA dari sistem PPD menjadi sistem penerimaan siswa baru.
Di bidang keagamaan, Menteri Haji dan Umroh menetapkan Bandara YIA menjadi Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji di DIY mulai tahun 2026. Selain itu, Kota Yogyakarta juga dipilih menjadi tuan rumah untuk dialog keagamaan internasional. Beralih ke berita keagamaan, tahun ini Yogyakarta International Airport YIA direncanakan menjadi pusat pemberangkatan umroh dan embarkasi haji pada tahun 2026. Pada awal tahun ini, kantor wilayah Kementerian Agama DIY mengatakan Bandara Yogyakarta International Airport YIA berpeluang menjadi pusat pemberangkatan umroh dan embarkasi haji pada 2026. Berbagai upaya terus diupayakan bersama Pemda DIY agar syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020 tentang persyaratan dan tata cara penetapan embarkasi Bandara Yogyakarta International Airport sebagai pusat pemberangkatan umroh dan sebagai embarkasi haji bisa terpenuhi. Dari sisi bandara, Bandara YIA telah ditetapkan sebagai bandara internasional, memiliki kapasitas yang layak dan memadai sebagai sebuah embarkasi. Memasuki pertengahan tahun, pembangunan embarkasi haji di Kulon Progo ini dilakukan secara bertahap, di mana sebelum asrama haji selesai dibangun, embarkasi memanfaatkan sejumlah hotel berbintang di Kulon Progo. Untuk jangka pendek, embarkasi memanfaatkan 500 kamar yang tersebar di 5 hotel berbintang di sekitar Bandara YIA sebagai asrama haji. Sedangkan untuk jangka menengah, yaitu pembangunan asrama haji di wilayah Kulon Progo yang memanfaatkan tanah Sultan Ground. Sri Sultan Hamengkubuwono X disebut telah menyetujui penggunaan lahan untuk embarkasi haji tersebut. Pada bulan November, Bandar Udara Internasional Yogyakarta resmi menjadi Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keberangkatan pertama pada musim haji 2026. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi. Proses persiapan embarkasi dan debarkasi haji di Yogyakarta International Airport telah dilakukan sejak 2022 melalui berbagai tahapan, mulai dari inisiasi, koordinasi, hingga simulasi. Karena daerah istimewa Yogyakarta belum dapat memenuhi kuota minimal jamaah haji secara mandiri, maka dilakukan kerjasama dengan Jawa Tengah, khususnya Karesidenan Kedu. Embarkasi daerah istimewa Yogyakarta diproyeksikan dapat menekan biaya transportasi dan ongkos haji, sekaligus mempersingkat waktu jamaah di Tanah Suci. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memastikan pihaknya sudah sangat siap untuk mendukung pelaksanaan musim haji tahun depan. General Manager Bandara YIA, Ruli Arta, mengatakan fasilitas penerbangan yang ada di YIA sudah sangat memadai untuk mendukung operasional penerbangan haji. Mulai dari landasan pacu Bandara YIA sepanjang 3.250 meter yang sudah memadai untuk didarati armada pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330 yang biasa digunakan dalam penerbangan haji. Fasilitas terminal bandara baik dari pintu keberangkatan dan pintu kedatangan, serta pengaturan pergerakan penumpang dan bagasi sesuai dengan standar pelayanan haji. Ke berita selanjutnya, tahun ini Yogyakarta menjadi lokasi kunjungan para delegasi lintas iman asal Austria untuk melihat praktek toleransi, kerukunan, dan keberagaman budaya. Sebanyak 10 delegasi ini mengunjungi Keraton Yogyakarta, Seminari Santo Paulus Kentungan, dan Pondok Pesantren Bumi Cendekia. Kunjungan ini merupakan bagian dari program Indonesian Interfaith Scholarship 2025 yang diusung Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri dengan tema Harmonizing Culture and Religion in Indonesia. Program ini merupakan wujud diplomasi perdamaian yang bertujuan menunjukkan potret harmoni Indonesia kepada dunia.
Di penghujung tahun ini, Uni Eropa menyelenggarakan dialog lintas agama dan budaya yang menjadi wadah bertemunya para tokoh agama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan antara Uni Eropa dan Indonesia. Di DIY, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terpilih menjadi tempat berlangsungnya konferensi yang fokus pada isu keberagaman dan kesetaraan gender lintas agama dan budaya. Dalam dialog tersebut, delegasi Uni Eropa menyebut UIN Sunan Kalijaga merupakan institusi pendidikan yang potensial, mengingat peran aktif kampus Islam tertua di Indonesia itu dalam menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman kepercayaan dan budaya di Indonesia. Mengawali berita dunia pendidikan, program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mulai direalisasikan tahun ini. Terkait dibukanya sekolah rakyat di DIY yang menempati 2 lokasi, di mana salah satunya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kelurahan Purwomartani Kapanewon, Kalasan, Joko Susilo selaku Panewu Kalasan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan, mulai dari sosialisasi adanya program sekolah rakyat tersebut maupun melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi yang akan digunakan sebagai asrama para siswa sekolah rakyat. Pemerintah Kapanewon Kalasan berharap warga yang ada di wilayahnya untuk dapat mengikuti setiap kegiatan di program sekolah rakyat. Hal ini sangat baik sebagai landasan anak-anak untuk berprestasi sehingga terbangun karakter anak generasi ke depan. Menurut Joko Susilo, dengan sifat sekolah rakyat yang berupa boarding school, para siswa memperoleh materi yang berkaitan dengan budi pekerti maupun sopan santun. Menindaklanjuti program sekolah rakyat, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo beserta jajarannya melakukan ground checking ke rumah calon siswa sekolah rakyat untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Salah satu daerah yang disambangi dijelaskan Wamensos dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kemensos bahwa calon siswa sekolah rakyat masuk dalam desil 1 dengan profil keluarga tidak mampu yang menempati rumah kurang layak dan penghasilan kepala keluarga kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Memasuki bulan Juni, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan 2 sekolah rakyat jenjang menengah atas di Sonosewu Bantul dan Purwomartani Sleman bisa memulai tahun ajaran 2025-2026. 2 sekolah rakyat tersebut menampung 275 murid dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY yang terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Ratusan calon siswa tersebut telah menjalani cek kesehatan pada Juli 2025. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Yogyakarta pada 16 Juli 2025 meninjau pelaksanaan program sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Asrama Sekolah Rakyat BBPPKS Purwomartani Sleman. Dirinya menyampaikan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat tahun ini masih bersifat sementara. Namun pemerintah memastikan bahwa tahun depan seluruh lokasi akan memiliki gedung permanen. Usai meninjau sekolah rakyat di Sleman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf melanjutkan peninjauan ke sekolah rakyat menengah atas 19 di Sonosewu, Kasihan, Bantul pada malam harinya. Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi siswa dan guru serta berbagai fasilitas yang ada pada hari-hari awal penyelenggaraan sekolah. Menteri Sosial juga secara khusus menyapa beberapa perwakilan siswa untuk mendengarkan latar belakang keluarga siswa dan keluh kesah selama beberapa hari mengikuti awal pembelajaran dan tinggal di asrama SRMA 19 di Sonosewu, Kasihan, Bantul. Mensos menjelaskan ada sejumlah peraturan yang harus ditaati seluruh siswa, yakni dilarang melakukan kekerasan dan bullying, serta intoleransi. Kerjaan dan banyak sekali bonus demografi yang tidak termanfaatkan, ini jangan sampai jadi bencana. Kita harusnya mensuplai ini ke negara-negara yang secara suplai demografisnya masih sangat terbatas. Eropa Barat itu mengalami demografi yang menurun, angkatan kerjanya hilang karena kasus child free. Di Indonesia ini surplus demografi. Bisa nggak sih kita mengirimkan orang-orang kita ke Jepang, ke Australia, ke Kanada, ke negara-negara yang mengalami defisit demografi. Nah, bayangan saya, rekomendasi untuk pemerintah, kita harus keluar dari kotak, kita harus keluar dari jebakan yang membuat kita itu pada akhirnya
hanya terjebak menjadi kelas menengah saja. Kita harus lakukan cara-cara yang mungkin di luar bayangan dan imajinasi kita. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Cina dan India, negara-negara Asia yang sebenarnya cara hidupnya, budayanya tidak jauh berbeda daripada Indonesia. Dan mereka berhasil hari ini. Saudara, di bidang budaya dan seni ditandai dengan adanya peristiwa peringatan 100 tahun seniman legendaris Tino Sidin, kemudian juga diadakan kirab beksan Trunojoyo serta pencanangan Hari Kebudayaan. Selain itu juga terdapat kabar duka atas meninggalnya seniman Hamzah Sulaiman dan juga Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13. Beralih ke berita selanjutnya, rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad di daerah istimewa Yogyakarta tahun ini diwarnai dengan prosesi jejak banon atau merobohkan tembok Masjid Kauman. Prosesi ini hanya dilakukan 8 tahun sekali, yaitu setiap tahun Dal dalam kalender Jawa dan dilakukan oleh Raja Keraton yang bertahta. Selepas mendengarkan pembacaan kisah Nabi di Masjid Gede sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melangkah menuju arah gerbang sisi selatan Masjid Gede yang telah disusun batu bata setinggi 1,5 meter. Sekitar 5 menit kemudian, Sultan melakukan prosesi jejak banon atau jejak beteng. Secara garis besar, jejak banon ditujukan untuk mengenang usaha penyelamatan diri dari musuh yang dilakukan Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta, usai salat Jumat di Masjid Gede. Jejak banon bukan sekedar simbol ritual, namun melambangkan lahirnya tatanan baru ketika masyarakat Jawa menerima ajaran Islam. Jejak banon juga menjadi pesan spiritual agar berani menghadapi perubahan tanpa meninggalkan akar budaya. Langkah Sultan di atas banon merupakan representasi leluhur yang berani mengambil keputusan besar bagi kehidupan masyarakat. Beralih ke berita lain, momentum bersejarah peringatan perdana Hari Kebudayaan di Benteng Vredenburg, Kota Yogyakarta ditandai dengan penyalaan obor budaya abadi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta. Rangkaian kegiatan Hari Kebudayaan berlangsung selama 3 hari dari 16 hingga 18 Oktober 2025 dengan pusat acara di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini karena Bumi Mataram itu disebut sebagai ibu kota kebudayaan dan inisiator atau pengusul dari Hari Kebudayaan serta didukung seniman dan budayawan lain di tanah air. Penyelenggaraan Hari Kebudayaan pertama ini menjadi momen penting dalam menandai kebangkitan ekspresi budaya nasional dan memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan bangsa. Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan bertepatan dengan hari ditetapkannya Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Presiden Soekarno pada 17 Oktober 1951. Mengenang 1 abad Tino Sidin sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada beliau sebagai seorang tokoh seniman dan pengajar seni, aktivitas kepanduan dan relawan kemanusiaan di Museum Tino Sidin Kasihan Bantul digelar kegiatan doa bersama yang diikuti oleh masyarakat dan sejumlah tamu undangan yang hadir. Sesuai adat tradisi, kegiatan tersebut diisi dengan doa tahlil yang dipimpin oleh ulama warga masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan 1 abad kelahiran Pak Tino Sidin, sekaligus mengenang kembali ketokohannya baik sebagai seorang seniman, pengajar seni khususnya menggambar bagi anak-anak, maupun aktivis kepanduan dan relawan kemanusiaan. Sementara itu terkait ketokohannya sebagai seorang relawan, dalam sejarah di awal kemerdekaan,
Tino Sidin pernah terjun langsung melakukan penyelamatan korban jatuhnya pesawat pengangkut bantuan obat-obatan dari Malaya yang ditembak jatuh oleh tentara Belanda di daerah Ngoto Bantul. Di tahun 2025 ini, kabar duka menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 dikabarkan meninggal dunia pada Minggu petang 2 November 2025. Pasca adanya kabar duka tersebut, sejumlah tokoh datang ke keraton untuk memberikan penghormatan terakhir pada Sinuwun Pakubuwono ke-13 yang dinyatakan wafat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru, Sukoharjo. Sejumlah pejabat yang hadir dalam penghormatan terakhir tersebut, diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang tiba pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran disambut pemimpin Puro Mangkunegaran KGPAA Mangkunegoro 10 yang telah tiba lebih dulu di keraton. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi beserta Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Akrirudin Darojat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo juga turut hadir memberikan ucapan bela sungkawa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga terlihat melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta. Sultan tiba sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat dan disambut para kerabat Keraton Kasunanan Solo di Kori, Kamandungan. Kedatangannya berselisih sesaat setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Pakualam 10 yang tiba sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemudian memasuki dalam keraton melalui pintu tengah Kamandungan. Pintu tengah dibuka untuk menyambut tamu spesial, sementara pelayat yang lain lewat pintu samping sisi timur. Setiba di area dalam keraton, Sultan langsung mendekati peti jenazah Pakubuwono ke-13 yang berwarna putih dan tertutup kain batik. Prosesi adat Pamindaling Layon Dalem digelar pada hari Rabu 5 November 2025 untuk menghantarkan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 menuju peristirahatan terakhirnya di Imogiri. Jenazah Sinuwun Pakubuwono ke-13 diberangkatkan dari tempat persemayaman di Sasana Parastia untuk dikirap menuju Loji Gandrung pada pukul 9 pagi. Dari Loji Gandrung, jenazah Sinuhun kemudian diberangkatkan menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Bantul, Yogyakarta. Jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 tiba di lokasi pemakaman Pajimatan Imogiri Bantul sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah terlihat memenuhi pemakaman Pajimatan Imogiri. Mereka datang untuk menyambut kedatangan jenazah sampaian dalam ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-13 dan diiringi rintik hujan yang turun sekitar 10 menit sebelumnya. Selanjutnya, prosesi upacara serah terima jenazah kepada abdi dalam Kasunanan Surakarta di Pajimatan Imogiri dilaksanakan. Melalui prosesi ini, jenazah diserahkan perwakilan Senopati Lampah kepada Bupati Pajimatan Makam Raja-Raja Imogiri Khusus Surakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Joyo Adilogo. Selepas upacara serah terima ini, jenazah ditandu ke area selasar Masjid Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri untuk disolatkan. Setelah itu, jenazah ditandu lagi melewati ratusan anak tangga menuju tempat peristirahatan terakhirnya, Kedaton Girimulyo atau Kedaton Pakubuwono 10. Di Kedaton tersebut, jenazah Pakubuwono ke-13 akan dikebumikan sementara bersama 3 pendahulunya, yakni Pakubuwono 10, Pakubuwono 11, dan Pakubuwono 12.
ini, kabar duka datang dari dunia kesenian Yogyakarta dengan meninggalnya Hamzah Sulaiman, seorang seniman sekaligus pengusaha yang juga dikenal dengan nama Raminten. Hamzah Sulaiman dikabarkan meninggal pada hari Rabu 23 April 2025 di usia 75 tahun. Meninggalnya seniman yang peduli dengan dunia seni pertunjukan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang tampak hadir melayat. Tak hanya itu, ratusan karangan bunga tanda ucapan duka cita juga memenuhi halaman PUKJ. Semasa hidupnya, Hamzah juga mendapatkan gelar dari keraton dengan nama Gelar Kanjeng Mas Tumenggung Tanoyo Hamijinidio karena rasa berbaktinya kepada Keraton Yogyakarta dalam upaya melestarikan budaya Yogyakarta. Sedangkan nama Raminten yang melekat dalam diri almarhum merupakan sosok yang ia perankan saat bermain ketoprak. Nama Raminten kini menjadi nama sebuah restoran yang ia kembangkan, yaitu House of Raminten. Selain kuliner, Hamzah juga dikenal mempunyai tempat usaha kerajinan dan oleh-oleh yang kini dikenal sebagai Hamzah Batik di kawasan Malioboro. Saudara, demikian tadi peristiwa yang telah terjadi selama 2025 di daerah istimewa Yogyakarta dalam Kilas Balik 2025. Saya Arya Syari bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa.